Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 7 Juni tahun 2024 adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea bab 11 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 3 sampai 4 dan ayat 8c sampai 9. Beginilah firman Tuhan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 8 sampai 12. Dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 19. Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya
Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah. Supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati Yesus terbuka untuk mengasihi dunia. Penyaliban adalah salah satu metode eksekusi paling kejam dan menyakitkan yang pernah dilakukan manusia. Kita bahkan mendapatkan kata menyiksa dari praktek penyaliban. Dan itulah metode pilihan bangsa Romawi untuk membunuh penjahat non-Romawi di kekaisaran mereka. Penyaliban di depan umum berfungsi sebagai pencegah yang sangat efektif terhadap kejahatan. Apa yang akan terjadi adalah para prajurit akan memakukan penjahat tersebut ke kayu salib, menusukkan paku ke tangannya,
memakukan kaki orang tersebut ke tiang, memasang salib tegak, dan kemudian membiarkan orang tersebut digantung di sana hingga mati. Hari ini gereja merayakan hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Apa yang dilakukan oleh prajurit Romawi di kaki salib Tuhan adalah penghinaan terakhir yang dilakukan terhadap mayat penjahat yang dieksekusi. Bagi para penguasa Yahudi, hal ini merupakan persiapan yang perlu untuk menyambut hari raya besar yang akan datang, yaitu hari Sabat dan Paskah. Bagi Santo Yohanes, bagi kita, bagi mata iman, itu adalah momen wahyu yang tertinggi. Seperti yang sering terjadi dalam Injil Yohanes. Ada ironi yang mendalam di sini. Di mata prajurit itu, Yesus kini hanyalah sebuah masalah yang sudah selesai, sebuah benda mati yang harus dibuang. Namun sebenarnya, Dialah firman yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Dialah Putra Tunggal yang dikaruniakan Tuhan, karena Dia begitu mengasihi dunia. Di mata orang-orang Yahudi, Yesus merupakan penghalang bagi perayaan Sabat mereka dalam ketaatan pada hukum Allah. Namun sebenarnya, andai saja mereka tahu, di sini Tuhan telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Dia di sini telah menggenapi seluruh hukum dan nubuatan perjanjian lama, dan sekarang Dia sedang beristirahat dalam tidur kematian. Saudaraku terkasih, Santo Yohanes mengutip untuk kita dua teks perjanjian lama. Pertama dari Keluaran bab 12 ayat 46, di mana Musa memerintahkan umat Israel untuk tidak mematahkan satupun tulang anak domba Paskah. Kemudian dari Nabi Sakaria, mereka akan memandang orang yang telah mereka tikam. Apa yang Yohanes lihat dan apa yang dia laporkan kepada kita adalah aliran darah dan air yang mengalir dari hati Yesus yang telah mati. Yang dia pahami adalah bahwa kematian Yesus bagi kita adalah sumber kehidupan. Air dan darah yang mengalir dari lambung Yesus bukan sekedar tanda, tetapi penuh dengan kuasa ilahi. Kuasa untuk menghapus dosa, menebus, mentahirkan, mengampuni, melahirkan baru, menyembuhkan, menjadikan kita anak-anak Allah. Di dalam darah dan air ini, kita melihat sakramen pembaptisan dan ekaristi kudus, dan sumbernya adalah kematian Kristus. Dalam pembaptisan, kita mandi dalam aliran penyelamatan ini. Dalam ekaristi kudus, kita mendekat hingga dapat meminum langsung dari luka di lambung Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah penderita yang benar, yang paling unggul. Yesus menderita untuk menanggung dosa kita. Pada saat yang sama, Yesus adalah anak domba Paskah. Darahnya menyelamatkan kita dari kematian
dan memberi kita kehidupan kekal. Kitab suci memberikan kesaksian tentang hal itu. Yohanes melihatnya dan menceritakan kepada kita tentang hal itu, yaitu barang siapa yang melihatnya, ia telah memberikan kesaksian dan kesaksiannya benar, dan dia tahu bahwa dia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.